Jadi kalau misal channel kita sudah dimonetisasi, apakah kita auto kaya, auto gajian puluhan juta? Kali ini saya akan bahas yang lagi booming atau gencar-gencarnya ya di grup-grup YouTuber pemula di Facebook, yaitu Sub4Sub. Jadi apakah YouTuber pemula yang melakukan Sub4Sub itu channelnya bisa dimonetisasi? Simak terus videonya sampai selesai. Ini seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut ke pembahasan, tidak ada salahnya bagi teman-teman yang mau mengembangkan YouTube-nya, klik dulu tombol subscribe-nya di bawah video ini, aktifkan juga tombol lonceng berderingnya. Ini supaya ketika saya update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Jadi sebelum ke topik utama atau pembahasan utama, saya akan membahas dulu apa itu yang disebut Sub4Sub. Nah, jadi mungkin ada beberapa teman YouTuber pemula yang belum paham apa itu Sub4Sub. Jadi Sub4Sub itu istilahnya teman-teman ya, makanya tulisannya itu sub 4 sub. Nah, itu empatnya itu for. Jadi semacam kayak untuk gitu ya. Jadi Sub4Sub itu singkatnya itu subscribe untuk subscribe balik. Nah, misal saya punya channel dan teman-teman saya itu ABCDE itu punya channel. Nanti saya subscribe dulu ABCDE itu, nanti setelah saya subscribe, nah si ABCDE itu balik subscribe ke channel saya. Nah, itu ya, singkatnya seperti itu ya teman-teman, Sub4Sub itu. Nah, jadi kenapa saya mau membahas Sub4Sub ini? Karena belakangan ini saya sering ya teman-teman lihat di grup-grup Facebook itu, yang apa namanya, grup-grup YouTuber pemula itu udah hampir 90% yang dibahas itu Sub4Sub. Ayo teman-teman yang amanah, cari yang amanah, jangan lupa like dan komen baru subscribe supaya tidak kena spam, supaya tidak spam. Nah itu teman-teman ya, itu sebetulnya apa teman-teman ya, jadi YouTuber pemula itu yang pengen lewat jalan tol istilahnya, pengen dengan cara cepat untuk mencapai syarat monetisasi, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Tapi sebenarnya itu dilarang oleh YouTube ya teman-teman. Dan setahu saya kalau misal ada yang ngajakin subscribe balik subscribe itu teman-teman ya, kalau misal YouTuber pemula itu biasanya mereka subscribe-nya itu tidak menggunakan channel utama. Nah, dan setelah saya istilahnya saya amati teman-teman ya, itu rata-rata YouTuber pemula yang ngajakin Sub4Sub itu semua mempunyai akun cadangan. Jadi bukan cuman channel utama yang biasa dipakai upload video, lihat video. Nah, selain punya akun utama itu, mereka itu punya beberapa akun YouTube cadangan. Jadi makanya itu di postingan-postingan itu banyak yang minta 4x4, itu maksudnya minta 4 subscribe nanti dibalik 4 subscribe lagi. Nah, jadi itu yang dipakai itu channel-channel cadangan mereka yang nggak pernah ada aktivitasnya, nggak pernah upload video, nggak pernah dipakai nonton video. Nah, jadi mereka itu cuman asal subscribe aja tapi nggak pernah liatin video kita. Nah, kan percuma teman-teman ya. Dan sewaktu-waktu YouTube akan menghapus channel-channel yang tidak ada aktivitasnya itu, istilahnya channel bodong teman-teman ya. Jadi sewaktu-waktu YouTube akan menghapus semua channel-channel yang tidak pernah ada aktivitasnya. Jadi jangan heran teman-teman yang minta Sub4Sub itu subscribe-nya bisa berkurang atau menurun drastis. Itu makanya teman-teman banyak yang posting ya, cari yang amanah, cari yang amanah. Itu sebetulnya orangnya bukan istilahnya unsubscribe teman-teman ya, tapi emang kegiatan dari YouTube itu menghapus channel-channel yang bodong. Nah, jadi kalau misal kita melakukan Sub4Sub terus, yang subscribe ke channel kita itu akun-akun bodong semua, jadi YouTube akan secara berkala menghapus channel-channel tersebut. Makanya di postingan itu banyak yang istilahnya nyari yang amanah, nyari yang amanah. Sebenarnya tapi tetap aja subscribe-nya turun terus, berkurang drastis. Nah terus kalau misal kita udah pernah melakukan Sub4Sub, apakah channel kita bisa dimonetisasi?
atau tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau misal kita udah pernah melakukan sub for sub tadi, kita harus istilahnya berhenti ya dari sub for sub itu, berhenti, tidak melakukannya lagi. Nah, misalnya udah, kalau misal kita udah mau tobat, udah mau berhenti, nggak mau melakukan sub for sub, itu ada beberapa kemungkinan untuk channel kita. Nah, jadi yang pertama, kemungkinannya itu channel kita masih fan-fan aja, karena masih sedikit atau masih baru ya, masih bagus-bagus saja. Terus kemungkinan kedua, ini yang apa ya, udah capek-capek kita dari sub for sub, udah ngumpulin 1000 subscribe, dan akhirnya channel kita kena banned ya, atau channel kita dihapus secara permanen oleh YouTube. Tapi kalau misal teman-teman mau bertanya, Bang, ini teman-teman saya melakukan sub for sub juga channelnya, tapi masih bagus-bagus saja, nggak ada masalah, bisa dimonetisasi. Nah, itu kemungkinan bisa ya teman-teman ya. Kalau misal sekedar dimonetisasi bisa. Nah, itu saya anggap sebagai apa namanya, hoki lah. Jadi istilahnya bukan goal dari YouTuber pemula atau konten kreator. Tapi apa yang saya sebut goal itu, kita mencapai syarat monetisasi itu dengan kerja keras kita, dengan aturan-aturan yang sudah tertulis di YouTube, di komunitas pedoman YouTube ya. Nah, itu menurut saya, kalau menurut saya pribadi, itu baru goal seorang kreator ya. Kalau misal dimonetisasi dengan cara sub for sub, itu cuman sekedar hoki aja bagi menurut saya pribadi ya. Tapi nggak tahu kalau misal untuk teman-teman yang lain beda pendapat, saya minta maaf. Itu kalau misal menurut saya pribadi. Tapi kita mau menjadi YouTuber ini kan, ini istilahnya gimana ya, udah 99% itu dengan bertujuan untuk mendapatkan gaji atau pendapatan dari YouTube, teman-teman ya. Dan semisal kalau misal kita lolos monetisasi dengan cara sub for sub, seperti yang saya bilang tadi, yang subscribe ke channel kita itu cuman sekedar channel-channel bodong dan tidak ada aktivitasnya, walaupun channel kita bisa dimonetisasi, saya yakin channel yang dimonetisasi dengan cara sub for sub itu akan sepi penontonnya. Jadi akan sepi banget dan nggak ada yang nonton, karena yang subscribe itu tadi cuman sekedar channel-channel bodong dan nggak ada aktivitasnya. Dan seperti yang kita tahu, untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube itu membutuhkan view dan jam tonton yang banyak ya. Dan untuk mencairkan gaji dari YouTube itu minimal $100 baru bisa dicairkan, atau 1.300.000. Jadi kalau misal channel kita sudah dimonetisasi, apakah kita auto kaya, auto gajian puluhan juta? Itu jauh teman-teman. Jadi untuk mendapatkan $100 itu membutuhkan banyak view atau jam tonton yang banyak ya. Bahkan kalau misal cuman 10.000 view aja, itu penontonnya, itu pendapatan cuman berapa perak aja teman-teman, nggak sampai berapa ribu ya. Jadi kalau misal teman-teman channelnya itu dimonetisasi hasil dari sub for sub, itu gimana teman-teman ya, penontonnya sepi, pendapatan pun gimana teman-teman ya. Saya susah menjelasin. Paling pendapatan cuma berapa perak aja teman-teman. Misalnya apa ya, view 3 juta ya pendapatannya paling satu bulan itu perkiraan ya, perkiraan paling cuma 500 sampai 600, itu 3 juta view. Kalau misal kita dengan cara sub for sub, berapa pendapatan kita teman-teman? Untuk dicairkan itu butuh waktu panjang, waktu lama, berbulan-bulan. Kalau misal subscriber kita channel bodong semua, bisa tahunan teman-teman baru bisa ngumpul $100. Jadi saran dari saya teman-teman ya, yang masih melakukan sub for sub, berhenti aja. Mending perbagus kualitas video, lakukan optimasi ya, akhirnya ikuti aja lah saran-saran dari YouTube itu, nanti subscriber itu akan datang dengan sendirinya. Nah, jadi intinya pesan dari video ini, ayolah teman-teman YouTuber pemula itu
berhenti melakukan sub dan perbagus konten serta channel kita. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan penyampaian saya mudah dimengerti. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.